Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Faima yang dirahmati oleh Allah dan yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Quran Surat Al-Mu'minun yang sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama ayat 1. Dan kesempatan ini kita lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh pasti bahagia, pasti sukses di dunia sampai di syurga. Siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mampu melaksanakan dalam ibadah salatnya dengan khusyuk. Definisi khusyuk adalah memiliki ketenangan jiwa, ketentraman hati dalam melaksanakan ibadah salatnya, memasrahkan seluruh persoalan-persoalan kehidupannya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indikasi salat khusyuk itu ingin berlama-lama, tidak mau berhenti. Jadi jika seseorang dalam melaksanakan ibadah salatnya ingin cepat selesai dan ingin segera melaksanakan aktivitas yang lain, maka indikasi salat tersebut itu belum khusyuk. Bagaimana salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika sedang melaksanakan qiyamul lail, terdengar oleh salah satu sahabatnya yang bernama Hudzaifah. Dan saat itu Rasulullah mulai membaca surat Al-Fatihah. Hudzaifah langsung mengambil wudhu dan kemudian berdiri di belakang Rasulullah SAW mengikuti qiyamul lail tersebut. Dan setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah melanjutkan membaca surat. Karena di dalam sebuah hadisnya, setelah membaca Al-Fatihah itu bukan membaca surat pendek. Ba'da qiraatil Fatihati yaqra'ul Qur'an. Setelah membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan membaca Al-Qur'an. Dan saat itu Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah. Pikir Hudzaifah, Rasulullah akan membacanya satu juz. Setelah selesai satu juz, Hudzaifah ruku. Dan ternyata melihat Rasulullah masih berdiri. Akhirnya Hudzaifah berdiri kembali. Rasulullah melanjutkan bukan hanya satu juz, tapi juga sampai juz berikutnya. Fikir Hudzaifah, oh mungkin Rasulullah itu akan menyelesaikan satu surat. Setelah selesai satu surat sampai lil kafirin, Hudzaifah ruku kembali. Dan ternyata baginda Rasul masih juga berdiri. Ternyata dilanjutkan kepada surat Ali Imran. Itu indikasi surat Rasul ingin berlama-lama, tidak mau berhenti. Nah, jika kita masih ingin cepat-cepat berhenti, ingin cepat-cepat melaksanakan aktivitas yang lain, belum bisa melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk, maka harus dievaluasi. Apakah sebelum salatnya ada yang kurang terperhatikan di dalam salatnya atau setelah salatnya? Karena ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, sebelum salat, sedang salat, dan setelah salat. Sebelum salat yang harus kita perhatikan adalah tentang toharoh. Toharoh itu ada 3. Yang pertama, toharatul badani wal makani wal malabisi minan najasati. Bersihnya badan, bersihnya pakaian, bersihnya tempat yang kita dipakai sholat dari najis-najis. Yang kedua, toharatul ahdasil asghari wal akbari bil gusti wal wudu'i awit tayamumi. Yang kedua, bersihnya hadas besar dan hadas kecil dengan mandi besar dan berwudu atau dengan tayamum. Wudhunya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, mandinya sesuai yang dicontohkan oleh Rasul, atau tayamum juga harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, toharatun nufusi minat tafahati wal ahlakid dhamimati. Yang ketiga adalah membersihkan jiwa. Jadi sebelum salat, untuk meraih salat yang khusyuk, maka harus dibersihkan dulu jiwa. Minat tafahati wal ahlakid dhamimati, dari kemewahan-kemewahan dunia dan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemewahan-kemewahan dunia itu relatif. Bisa jadi uang 10 yen, 20 yen itu menjadi istimewa jika ada di dalam hati. Sekalipun rumah mewah, kekayaan banyak, tapi tidak ada di dalam hati, hanya untuk dimanfaatkan, tidak menjadi mewah. Jadi dunia itu sudah tidak ada hati. Kemudian tidak ada juga akhlak-akhlak yang tercela. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati, marah,
khawatir, takut, galau, itu tidak ada. Semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan 3 hal ini sudah langkah pertama kita selesai. Bersih badan pakaian tempat dari najis, membersihkan hadas besar dan hadas kecil dengan mandi besar, dan berwudu atau tayamum. Yang ketiga, membersihkan jiwa dari kemewahan-kemewahan dunia dan akhlak yang tercela. Sahabat-sahabat Faima, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.